Di sebuah desa kecil di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah rumah besar yang tampak megah dari luar. Dindingnya berwarna putih bersih. Halaman depannya luas dengan taman bunga yang rapi. Setiap orang yang melintas pasti menoleh dan berbisik kagum. Itu rumah Pak Dharma, orang paling sukses di kampung ini. Namun tak banyak yang tahu, di balik megahnya rumah itu tersimpan rahasia besar. Rahasia yang bahkan sang pemilik pun tak sepenuhnya menyadarinya. Pak Dharma dikenal sebagai sosok pekerja keras. Bertahun-tahun ia merantau ke Jakarta demi menafkahi keluarga. Ia hanya ingin satu hal dalam hidupnya, membangun rumah impian untuk istri dan anaknya di tanah kelahirannya. Setelah lebih dari 15 tahun berjuang di ibu kota, ia akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang. Ia kembali ke desanya dengan penuh semangat, membawa tabungan hasil kerja kerasnya, dan mempercayakan pembangunan rumah impian itu pada seorang teman lama bernama Roni, seorang mandor bangunan yang dulu sering membantu warga membangun rumah. "Tenang, Dar," kata Roni saat itu sambil menepuk bahunya. "Aku urus semua. Bahan bangunan, tukang, semuanya aman. Kamu tinggal tunggu rumahmu berdiri megah." Pak Dharma percaya penuh. Ia tidak menyangka kepercayaan itulah awal dari ujian hidup yang amat besar. Bulan demi bulan berlalu. Roni sering mengirim foto-foto progres rumah yang tampak hampir selesai. Ada cat putih, pagar besi, jendela kaca lebar. Semua tampak sempurna. Tapi setiap kali Pak Dharma ingin datang melihat langsung, Roni selalu punya alasan. Kadang proyek belum siap dikunjungi. Kadang ada pekerja yang sedang mengelas. Kadang katanya sedang ada pemeriksaan material. Namun karena hati Pak Dharma dipenuhi rasa percaya, ia tidak curiga sedikit pun. Ia hanya tersenyum setiap kali melihat foto-foto itu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Akhirnya Allah kabulkan doaku. Aku akan pulang ke rumah yang kubangun dengan keringat sendiri." 3 bulan kemudian, ia memutuskan untuk benar-benar pulang ke desa. Ia membawa serta istrinya, Bu Rini, dan anak bungsunya. Hatinya berdebar penuh haru ketika mobilnya mulai memasuki jalan menuju kampung. Ia sudah membayangkan bagaimana rasanya membuka pintu rumah baru, salat di ruang tamu yang luas, dan duduk di teras sambil menikmati udara sore kampung. Namun, begitu mobil berhenti di depan lokasi yang dikatakan Roni sebagai alamat rumahnya, langkahnya mendadak terhenti. Ia memandangi rumah besar yang selama ini hanya ia lihat dari foto. Tapi sesuatu terasa aneh. Pintu pagar terkunci. Tidak ada satupun tanda bahwa rumah itu sedang dibangun oleh orang yang ia kenal. Bahkan ketika ia bertanya kepada warga sekitar, mereka justru terlihat bingung. "Pak Dharma?" tanya seorang bapak tua yang sedang menyapu halaman rumah tetangga. "Setahu saya, rumah itu milik orang Bandung, Pak. Sudah jadi sejak 2 tahun lalu, bukan rumah baru." Darah Pak Dharma seolah berhenti mengalir. Ia menunjukkan foto-foto yang dikirim Roni, berharap ada penjelasan yang masuk akal. Tapi si bapak itu hanya menggeleng. "Itu memang rumah yang sama, tapi foto-fotonya lama, Pak. Rumah itu sudah lama berdiri. Kalau Bapak bangun rumah di sini, mungkin di tanah sebelah sana. Tapi yang ini bukan." Bu Rini menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, jangan." Pak Dharma menelan ludahnya. Tubuhnya gemetar. Ia segera mencoba menelepon Roni. Namun nomor itu sudah tidak aktif. Dalam sekejap, seluruh tabungan hidupnya sirna. Rumah impian yang selama ini ia banggakan ternyata hanya rumah palsu. Foto-foto yang dikirim hanyalah gambar dari rumah orang lain, dan orang yang ia percayai seperti saudara sendiri menghilang tanpa jejak. Sore itu langit mendung. Hujan mulai turun perlahan. Pak Dharma berdiri di depan rumah itu, basah kuyup tapi tak sanggup bergerak. Ia merasa bukan hanya uangnya yang hilang, tapi juga kepercayaannya
kepada manusia. Namun, di tengah air mata dan rasa hancur, dalam hati kecilnya, ia berkata lirih, "Ya Allah, kalau ini ujianmu, ajarkan aku ikhlas. Jangan biarkan aku membalas dengan kebencian." Hujan semakin deras, menutupi air matanya yang jatuh ke tanah. Dan dari sanalah perjalanan hidup Pak Dharma benar-benar dimulai. Malam itu, Pak Dharma dan keluarganya menumpang di rumah saudara jauhnya yang tak jauh dari desa itu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia duduk di sudut ruang tamu, memandangi lantai yang dingin. Bu Rini sesekali memegang tangannya, berusaha menenangkan. Tapi ia tahu luka di hati suaminya terlalu dalam. Uang yang ia kumpulkan selama 15 tahun hilang begitu saja. Semua karena rasa percaya yang salah tempat. "Mas, jangan sedih terus. Mungkin Allah punya rencana lain," bisik Bu Rini perlahan. Namun Pak Dharma hanya menunduk. "Rencana apa, Rin? Aku bahkan tak tahu harus mulai dari mana lagi." Semua habis, semua lenyap. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang tokoh desa bernama Pak Hadi yang dikenal bijak dan sering membantu warga yang tertimpa musibah. Ia mendengar kabar tentang penipuan yang menimpa Pak Dharma. "Dharma," katanya lembut sambil duduk di sampingnya, "aku tahu perasaanmu saat ini seperti dunia runtuh. Tapi percayalah, kehilangan harta bukanlah akhir dari segalanya. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai agar kita belajar melihat yang lebih bernilai." Pak Dharma menatapnya dengan mata merah. "Tapi saya sudah tak punya apa-apa lagi, Pak. Semua habis. Saya merasa gagal sebagai kepala keluarga." Pak Hadi tersenyum pelan. "Kau masih punya istri yang setia, anak yang mencintaimu, dan Allah yang belum pernah meninggalkanmu. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai kembali." Kata-kata itu menembus hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah musibah itu, Pak Dharma menatap langit dan meneteskan air mata, bukan karena kecewa, tapi karena ia mulai mengingat siapa yang sebenarnya memberi segalanya. Beberapa hari kemudian, ia mencoba mencari Roni dengan bantuan polisi. Namun hasilnya nihil. Roni sudah pindah dari kontrakan, dan tak ada satupun jejak yang tersisa. Semua seperti lenyap ditelan bumi. Saat laporan penipuan itu mulai redup tanpa hasil, banyak orang yang menganggap kasus itu sudah selesai. Tapi bagi Pak Dharma, luka itu masih terbuka. Ia sadar kalau ia terus terjebak dalam penyesalan, hidupnya akan berhenti di situ saja. Suatu pagi, saat berjalan melewati sawah, ia melihat sekelompok pekerja bangunan sedang memperbaiki musola kecil di pinggir jalan. Mereka kekurangan tenaga dan bahan. Tanpa pikir panjang, Pak Dharma menghampiri mereka. "Butuh bantuan, Pak?" tanyanya. Seorang tukang tua menoleh dan tersenyum. "Kalau mau bantu, kami sangat senang. Musola ini sudah lama rusak, tapi dana warga terbatas." Hari itu, untuk pertama kalinya, Pak Dharma kembali memegang cangkul dan semen. Ia bekerja bukan untuk upah, tapi untuk menenangkan hatinya yang patah. Dan anehnya, setiap kali keringatnya jatuh ke tanah, beban di dadanya terasa sedikit berkurang. Beberapa minggu kemudian, musola itu akhirnya berdiri tegak kembali. Warga desa terharu melihat seorang perantau yang baru saja kehilangan segalanya, justru memilih membantu membangun rumah ibadah. Seusai salat berjamaah di musola baru itu, seorang pemuda menghampirinya. "Pak, saya dengar Bapak dulu kerja di proyek di Jakarta ya?" "Iya, Nak." "Kenapa?" "Perusahaan kami di kota sedang cari pengawas lapangan. Kalau Bapak mau, saya bisa bantu rekomendasikan." Awalnya, Pak Dharma ragu. Ia trauma dengan dunia proyek dan orang-orang yang pernah menipunya. Tapi setelah berdoa malam itu, ia merasa ada dorongan di hatinya. "Mungkin ini cara Allah memanggilku untuk bangkit," batinnya. Keesokan harinya, ia berangkat ke kota untuk wawancara kerja. Tanpa modal besar, tanpa pakaian mewah, tapi dengan hati yang lebih tenang dan keimanan yang mulai tumbuh kembali.
Sesampainya di kantor proyek itu, ia disambut oleh seorang pria parubaya dengan senyum ramah. "Selamat datang Pak Dharma, nama saya Hendra, direktur proyek ini. Saya sudah dengar cerita Bapak dari salah satu karyawan kami. Katanya Bapak pernah tertipu dalam pembangunan rumah di kampung ya?" Pak Dharma mengangguk pelan. "Iya Pak, tapi saya tidak ingin bercerita tentang kesedihan itu lagi. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur dan belajar memperbaiki hidup." Pak Hendra menatapnya likat-lekat, lalu berkata, "Justru orang yang pernah jatuh dan bangkit dengan niat baik, itu orang yang paling berharga di sini." Seketika, hati Pak Dharma bergetar. Ia belum tahu bahwa pertemuan hari itu akan menjadi pintu baru menuju kehidupan yang jauh lebih bermakna dari sekadar memiliki rumah. Hari pertama Pak Dharma bekerja di proyek baru itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi mandor besar seperti dulu, tapi hanya pengawas lapangan biasa. Namun ia menjalaninya dengan hati yang tulus. Ia selalu datang lebih pagi dari pekerja lain, memastikan semua berjalan rapi, dan pulang paling terakhir setelah semuanya beres. Kedisiplinan dan kejujurannya cepat menarik perhatian Pak Hendra, sang direktur proyek. Dalam waktu 3 bulan, proyek yang semula sering terlambat mulai berjalan tepat waktu. Para pekerja pun menghormati Pak Dharma, bukan karena jabatannya, tapi karena keteladanan dan ketenangannya. Suatu sore, ketika proyek hampir selesai, Pak Hendra mengajaknya berbicara di kantor kecil di pinggir lokasi. "Pak Dharma," katanya sambil menatap keluar jendela, "saya ingin Anda ikut saya ke lokasi proyek baru di Jawa Barat. Proyek besar ini sedang kita siapkan, dan saya butuh orang lapangan yang bisa dipercaya." Jantung Pak Dharma berdetak lebih cepat. Jawa Barat. Itu berarti ia akan kembali ke daerah yang sama dengan tempat rumah palsu itu dulu berdiri. Ia diam sejenak, lalu menjawab lirih, "Baik, Pak, kalau itu perintah, saya siap." Beberapa minggu kemudian, mereka berangkat ke lokasi proyek baru tersebut. Mobil berhenti di jalan yang terasa begitu familiar bagi Pak Dharma. Ia menatap keluar jendela, dan dadanya langsung bergetar. Di depan sana, tampak rumah besar berwarna putih, rumah yang dulu pernah membuatnya menangis di bawah hujan. Langkahnya tiba-tiba berat. Pak Hendra yang menyadari perubahan raut wajahnya bertanya, "Ada apa Pak Dharma?" Pak Dharma menelan ludah. "Rumah itu dulu saya kira rumah yang saya bangun. Tapi ternyata rumah orang lain. Karena rumah itulah saya kehilangan segalanya." Pak Hendra terdiam sejenak. Ia menatap rumah itu dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Kau tahu, rumah itu juga punya kisahnya sendiri." Pak Dharma menoleh. "Heran, maksud Bapak?" "Pemilik rumah itu dulu juga tertipu oleh orang yang sama. Roni, ia juga dijanjikan bahan bangunan murah dan tenaga kerja dari Jakarta. Tapi akhirnya ia rugi ratusan juta. Bedanya, ia punya cukup harta untuk menutupi kerugiannya, tapi luka batinnya masih ada." Mendengar nama itu, tubuh Pak Dharma bergetar hebat. "Roni, jadi dia juga menipu orang lain di tempat ini?" Pak Hendra mengangguk. "Ya, dan orang yang ditipu itu adalah adik saya." Suasana mendadak hening. Angin sore berhembus pelan, membawa perasaan campur aduk dalam dada Pak Dharma. Dunia terasa berputar perlahan, menyatukan kepingan masa lalu yang dulu terasa mustahil untuk dimengerti. Pak Hendra melanjutkan, "Waktu saya dengar cerita tentang seseorang yang kehilangan seluruh tabungannya karena ditipu Roni, saya tidak percaya. Tapi begitu karyawan saya menyebut namamu, saya merasa Allah sedang mempertemukan kita untuk suatu alasan." Air mata mulai menetes di pipi Pak Dharma. Ia tidak sangka orang yang memberinya pekerjaan baru, yang membangkitkan hidupnya kembali, ternyata punya hubungan dengan masa lalunya yang kelam. Pak Hendra menepuk bahunya. "Saya tidak ingin membalas dendam pada Roni, tapi
Saya ingin menebus luka yang ia tinggalkan. Kau kehilangan rumahmu karena kebohongan dia. Dan saya ingin membantumu membangun rumah yang sebenarnya. Rumah yang bukan hanya berdiri di atas tanah, tapi di atas kejujuran dan keikhlasan. Perkataan itu membuat dada Pak Dharma sesak oleh haru. Ia menunduk, air matanya jatuh, membasahi tangan. Saya tak tahu harus berkata apa, Pak. Saya cuma ingin hidup tenang. Saya sudah belajar bahwa tidak semua yang terlihat indah itu nyata. Kadang yang sederhana justru lebih membawa berkah. Sejak hari itu, proyek di Jawa Barat itu menjadi babak baru bagi Pak Dharma. Ia bukan sekadar pengawas, tapi dipercaya langsung menangani sebagian pembangunan rumah warga sekitar. Dari setiap bata yang ia susun, ia merasa seperti sedang membangun kembali harga dirinya yang dulu runtuh. Namun tak disangka, pada suatu hari menjelang akhir proyek, seorang pria asing datang ke lokasi dengan wajah tertutup masker dan kacamata hitam. Ia berdiri jauh di belakang, memperhatikan setiap gerakan Pak Dharma. Sore itu, setelah semua pekerja pulang, pria itu mendekat. Pak Dharma, suaranya berat tapi bergetar. Pak Dharma menoleh. Ia menatap likat-lekat wajah pria itu, dan darahnya langsung membeku. Honi, suasana seketika hening. Angin berhenti berhembus. Dunia seperti membeku di antara dua sosok yang dulu terikat oleh kepercayaan dan pengkhianatan. Tubuh Pak Dharma kaku. Napasnya tersendat. Di hadapannya kini berdiri orang yang paling ingin ia lupakan, namun juga orang yang pernah ia percayai seperti saudara sendiri. Roni, orang yang telah menghancurkan hidupnya, menipunya dengan kejam, dan membuat seluruh kerja keras Bertehen-Tahen lenyap begitu saja. Pak Dharma menatapnya tajam, tapi tak berkata apa-apa. Sementara Roni menunduk, suaranya gemetar. Saya tahu Bapak tak akan mau melihat saya lagi. Tapi saya datang bukan untuk meminta maaf demi diampuni. Saya datang karena sudah tak kuat hidup dengan dosa ini. Udara sore terasa berat. Langit mulai memerah di ufuk barat. Seolah ikut menahan napas menyaksikan pertemuan itu. Pak Dharma akhirnya bersuara pelan tapi tegas. Kenapa Roni? Kenapa kau tega? Aku percaya padamu lebih dari siapapun. Aku titipkan harapanku, masa depan keluargaku, semuanya padamu. Dan kau balas dengan kebohongan? Roni terisak. Ia melepaskan masker dan kacamatanya. Wajahnya tampak lebih tua, pucat, dan dipenuhi bekas lelah. Saya tahu, saya sudah keterlaluan. Waktu itu, saya terdesak hutang besar. Orang-orang menagih. Saya pikir kalau saya pakai uang Bapak sementara, nanti bisa saya kembalikan setelah proyek lain selesai. Tapi ternyata proyek itu gagal total dan saya malah kabur. Saya pengecut, Pak Dharma. Pak Dharma mengepalkan tangannya. Dalam hatinya berkecamuk antara marah, sedih, dan iba. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi yang keluar justru hanya desahan panjang. Roni, kalau kau datang waktu itu dan jujur, mungkin aku akan tetap membantumu. Aku tidak akan marah, tapi kau memilih menipu. Dan karena itu, aku kehilangan segalanya. Air mata Roni menetes. Saya tahu, Pak. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya sudah bertahan-tahan, tidak tenang. Saya tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali melihat rumah, saya teringat rumah palsu itu. Setiap kali makan, saya merasa seperti mencuri. Dan setiap kali salat, saya malu pada Allah. Suara Roni bergetar hebat. Ia lalu membuka tas lusuh yang dibawanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi uang dan beberapa surat tanah. Ini hasil kerja saya bertahun-tahun. Tidak seberapa dibandingkan yang saya ambil dari Bapak dulu. Tapi izinkan saya kembalikan semua. Saya tak ingin membawa dosa ini sampai mati. Pak Dharma menatap amplop itu lama sekali. Hatinya bimbang. Di satu sisi,
Itu adalah haknya. Tapi di sisi lain, ia merasa ujian ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang bagaimana ia memilih antara dendam dan keikhlasan. Akhirnya, ia menatap Roni dengan mata basah. Roni, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan menolak uang ini. Tapi bukan karena aku ingin balas dendam atau merasa berhak. Aku menerimanya agar kau bisa menebus dirimu sendiri. Setelah ini, jangan lagi kabur dari hidupmu. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Bangunlah hidupmu dengan jujur. Aku sudah memaafkanmu. Roni tertegun. Air matanya tumpah deras. Ia jatuh berlutut, menggenggam kaki Pak Dharma. Terima kasih Pak, saya tak pantas menerima maaf ini. Pak Dharma menunduk, memeluknya dengan tulus. Tak ada manusia yang sempurna, Ron. Kita semua bisa jatuh, tapi yang paling berharga bukan siapa yang tak pernah salah, melainkan siapa yang berani memperbaikinya. Mereka berdua menangis dalam diam. Sore itu, dua hati yang pernah terpisah oleh kebohongan kini disatukan kembali oleh keikhlasan. Beberapa saat kemudian, Pak Hendra datang dan menyaksikan pemandangan itu. Ia terkejut melihat Roni di sana, namun Pak Dharma hanya menatapnya dengan tenang. Pak Hendra, katanya lembut, biarkan dia bekerja di proyek ini. Tapi di bawah pengawasan saya. Jika Allah memberiku kesempatan untuk memperbaiki hidupku, mungkin aku juga harus memberi kesempatan orang lain melakukan hal yang sama. Pak Hendra sempat ragu, tapi setelah melihat ketulusan di wajah keduanya, ia mengangguk. Baiklah, Pak Dharma, kalau itu keputusanmu, saya percaya. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru yang tak disangka. Roni mulai bekerja sebagai buruh kasar, sementara Pak Dharma membimbingnya dengan sabar. Tidak ada lagi amarah, hanya semangat untuk memperbaiki yang pernah rusak. Namun cobaan tak berhenti di situ. Pada minggu ketiga, terjadi kecelakaan kecil di proyek. Sebuah dinding roboh dan Roni tertimpa reruntuhan batu bata. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Di ruang perawatan, Roni memegang tangan Pak Dharma lemah-lemah. Pak, kalau saya nggak sempat sembuh, tolong sampaikan pada anak saya di Bandung bahwa ayahnya tidak lagi penipu, bahwa ayahnya sudah dimaafkan. Air mata kembali menetes di wajah Pak Dharma. Ia menggenggam tangan Roni erat. Jangan bicara begitu, Ron. Kau akan sembuh. Kita masih harus membangun rumah yang sebenarnya. Rumah dengan kejujuran, bukan kebohongan. Tapi Roni hanya tersenyum lemah, menatap langit-langit putih kamar rumah sakit. Terima kasih, Pak Dharma. Napasnya melemah. Monitor detak jantung perlahan menurun. Dan malam itu, Roni pergi untuk selamanya, meninggalkan dunia dengan air mata penyesalan dan senyum pengampunan. Malam itu, suasana rumah sakit begitu hening. Lampu redup, suara detik jam menggema di lorong panjang. Pak Dharma duduk di kursi samping ranjang Roni yang kini telah terbungkus kain putih. Wajah Roni tampak tenang, seolah beban berat yang selama ini menekan dadanya akhirnya lenyap. Bu Rini berdiri di samping suaminya, menatap lembut. Mas, mungkin inilah cara Allah menutup kisah kalian berdua. Dulu Mas kehilangan rumah karena Roni, tapi sekarang Mas menemukan rumah yang sebenarnya, rumah dalam hati yang penuh ikhlas. Pak Dharma menatap jenazah itu lama sekali. Air matanya menetes tanpa suara. Roni sudah menebus kesalahannya, Rin. Aku pun sudah memaafkannya. Aku hanya berharap Allah juga memaafkannya. Karena di akhir hidupnya, dia datang bukan membawa dendam, tapi penyesalan. Keesokan harinya, Roni dimakamkan di tanah kelahirannya. Tak banyak yang datang, hanya beberapa pekerja proyek dan keluarga kecilnya. Tapi di antara tanah yang basah dan doa yang lirih, suasana terasa damai. Pak Dharma berdiri paling depan, menatap makam itu sambil menunduk. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah saudaraku ini. Jadikan kematiannya penghapus dosa
dan buka baginya pintu ampunan-Mu. Dan jadikan kisah kami sebagai pelajaran, agar tak ada lagi yang kehilangan karena tipu daya dunia. Setelah pemakaman itu, Pak Dharma kembali bekerja dengan hati yang lebih lapang. Ia tidak lagi dikejar bayangan masa lalu. Baginya, semua yang terjadi bukanlah kebetulan, tapi skenario Allah untuk mengajarkannya makna kehidupan. Bertahun-tahun kemudian, proyek demi proyek ia jalani dengan jujur dan penuh dedikasi. Hingga pada suatu pagi, Pak Hendra datang membawa kabar menggembirakan. "Pak Dharma," katanya sambil tersenyum, "perusahaan ingin memberikan penghargaan atas pengabdian dan kejujuran Bapak. Kami juga ingin membangun satu rumah sederhana untuk Bapak dan keluarga di tanah perusahaan sebagai tanda terima kasih." Pak Dharma tertegun. Air matanya langsung menetes. "Terima kasih, Pak Hendra. Tapi rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini bukti bahwa kejujuran memang tak pernah membuat rugi." Beberapa bulan kemudian, rumah itu berdiri. Tidak megah, tapi hangat. Dindingnya dari batu bata sederhana. Halamannya kecil dengan bunga melati yang ditanam burini. Di terasnya berdiri papan kayu bertuliskan, "Rumah Keikhlasan." Setiap orang yang datang ke sana selalu disambut senyum dan sapaan hangat. Tak ada kesombongan, tak ada kemewahan, hanya ketenangan dan rasa syukur. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Dharma duduk di teras rumah itu bersama anak bungsunya. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah dari halaman depan. "Pak," tanya si anak pelan. "Dulu katanya ayah punya rumah besar ya, yang hilang karena ditipu orang?" Pak Dharma tersenyum, menatap jauh ke langit. "Iya nak, dulu ayah memang punya rumah besar, tapi rumah itu palsu karena dibangun atas kebohongan dan keserakahan. Kini ayah punya rumah kecil, tapi di dalamnya ada kejujuran, doa, dan cinta. Itulah rumah yang sebenarnya." Anaknya menatap kagum. "Berarti rumah yang kecil ini lebih berharga ya?" Pak Dharma mengangguk pelan. "Benar nak, karena rumah yang sejati bukan terbuat dari tembok dan genteng, tapi dari hati yang tulus dan sabar menerima takdir Allah." Langit sore semakin jingga. Cahaya matahari menembus jendela rumah itu, menerangi wajah Pak Dharma yang kini tampak lebih damai dari sebelumnya. Ia menatap halaman, melihat bunga melati yang mekar indah di bawah sinar senja. Dan dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, dulu aku kehilangan rumah karena kebohongan, tapi Engkau ganti dengan rumah kebenaran. Dulu aku kehilangan kepercayaan, tapi Engkau kembalikan dengan ketulusan. Dulu aku merasa miskin, tapi kini aku tahu kekayaan sejati adalah hati yang ikhlas." Sore itu, rumah kecil di pinggiran Jawa Barat berdiri kokoh bukan karena pondasi semen dan batu, tapi karena pondasi iman dan pengampunan. Dan setiap orang yang melewati rumah itu selalu berkata dengan kagum, "Itu rumah Pak Dharma." Rumah kecil yang menyimpan kisah besar tentang kejujuran dan takdir Allah.